Jadi sebenarnya pada hari ini memang bukan salah mahasiswa, tapi porsinya saja. Porsinya saja yang dibedakan. Kemarin berharap kalau bisa, malahan kalau bisa nanti ini kalau dari Manggala kan itu pandainya nyala-nyalain aja. Ayo coba ikut kita di sini, kita ikut madang. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang-Bincang ala kita. Nah, hari ini kita kembali dengan podcast kita. Namun podcast kita pada hari ini sangat berbeda pada sebelumnya, yang mana sebelumnya kita mengundang mahasiswa, yaitu Presiden Mahasiswa Unilak dan juga Wakil Presiden Mahasiswa Unilak. Nah, kali ini bintang tamu kita merupakan salah satu pahlawan di Provinsi Riau yang selalu sigap ketika provinsi kita membutuhkan bantuan. Penasaran siapa dia? Silakan, Bang. Ya, bro. Ya, Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kita kedatangan Bang Hairul dari Manggala Agni. Manggala Agni mungkin terdengar asing dengan teman-teman semuanya. Nanti akan dijelaskan tentang Manggala Agni dan sebagainya. Wah, boleh ditelepas apa dulu? Oke. Masker kita. Nah, kita sudah santai. Kita udah mengikuti protokol kesehatan, sudah cuci tangan, sudah steril lah, insyaallah, Bang ya. Insyaallah. Nah, boleh, Bang, perkenalan diri dulu, nama, mungkin alumninya, mana tahu Bang juga alumni Unilak, kita nggak tahu. Silakan, Bang, coba diperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih, Bro. Jadi perkenalkan, nama saya Hairul Parsaulian Ginting. Saya bertugas sebagai Kepala Manggala Agni Daup Sumatera 4 atau Pekanbaru. Biasa kalau kawan-kawan di lapangan, Bro, itu bilangnya Daup Pekanbaru. Daup Pekanbaru. Kepanjangan Daup tuh? Daerah operasi. Oh, daerah operasi. Karena kita di Manggala Agni ini tidak berdasarkan kota Pekanbaru saja, tapi kita ada 4 kabupaten kota yang wilayah kerja kita. Makanya bilang daerah operasi. Daerah operasi, ya. Kemudian saya alumni dari S1 Kehutanan USU, Universitas Sumatera Utara, Medan. Nah, kebetulan bukan Unilak, Bro, nih. Oh, bukan Unilak ya? Dari USU, Bang, ya? Dari USU, Kehutanan USU. Tamatan tahun 2014, angkatan 2011. Tamat 2015, angkatan 2011. Masih segar, Bang, ya? Masih segar sebenarnya, masih 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang Jadi lalu. kalau masih jumpa-jumpa mahasiswa masih bro-bro aja. Jiwa milenialnya masih ada. Jiwa mudanya masih ada. Masih ada. Benar. Di Bang Hairul ini di kuliahnya di apa kemarin, Bang, ya? Di Universitas di USU. Asal Medan, Bang? Aslinya Medan memang. Asal Medan. Berarti di sini merantau atau gimana? Jadi saya pertama tugas itu di Palembang tahun 2018. Kemudian di 2019 saya ke Siak. Mulai di Siak itu Mei 2019 sampai Januari 2020. Januari 2020 saya ke Batam. Kemudian di Februari kemarin saya pindah ke Daup Pekanbaru ini. Berarti dari 2018 kemarin sudah memang di Manggala Agni ini? Sudah di Manggala Agni. Di bagian kami itu ada namanya Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Iya. Panjang kali namanya, Bro. Iya. PPI KHL, ya. Wilayah Sumatera. Jadi secara singkat lah saya jelaskan kan. Kami di Manggala Agni ini berada di bawah Balai PPI KHL Wilayah Sumatera. Balai PPKHL Wilayah Sumatera ini ada di bawah Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, itu di Jakarta. Langsung dari kementerian, Bang? Langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kita di Balai PPKHL Wilayah Sumatera ini ada 4 provinsi yang memiliki Daop. Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel. Ini yang rawan-rawan kebakaran? Yang rawan kebakaran semua. Meskipun akhir-akhir ini ada provinsi lain yang masuk nih. Yang masuk rawan tapi belum ada Daop, seperti Aceh dan Sumbar. Tapi itu sudah ada kebakaran juga? Sudah mulai ada kebakaran. Bahkan kalau di Aceh kemarin itu laporannya sampai ratusan hektar. Kemungkinan adanya terbuka Daop nanti ada tuh, Bang, ya? Kemungkinan terbuka Daop ada karena dari pemerintah daerah juga sudah mengajukan seperti itu. Oh, siap. Jadi khusus untuk di Riau kita sendiri ada 4. Ada dari Dumai, Pekanbaru, kemudian Siak dan juga Rengat. Iya. Dan khusus untuk Pekanbaru wilayah kerjanya yang pertama Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak sebagian, itu Minas, Tualang dan Kandis, kemudian Rohul dan juga Kampar. Banyak. Banyak. Dan sejak ada mulai kebakaran-kebakaran di Padang,
wilayah kerja kita diperluas lagi nih sampai Iya. Sumbar sebagian, mulai dari Bukit Tinggi, Agam, nah sebagiannya masuk ke kita. Bahkan Mentawai masuk wilayah kerja kita, bro ini. Ada nggak kemungkinan bang, kalau misalnya di Mentawai misalnya ini kebakaran, terus kekurangan nih personil dari sana, ada nggak kemungkinan teman-teman dari Pekanbaru, dari kabupaten-kabupaten lain bakalan dikirim ke sana? Bisa jadi, bro. Bisa Kenapa? jadi. Karena kan ini kita dari kementerian langsung, ketika dari daerah itu sudah tidak sanggup lagi menangani kebakaran di daerahnya, minta tolong. Nah, bahasa kita, Bu, minta tolong lah Bu Menteri, kan kita, Bu Menteri LHK minta tolong, Bu, minta tolong daerah kami kebakaran, kami sudah tidak bisa menanganinya lagi. Nah, kita pasti bisa di BKO. Sebelumnya juga kita sering BKO BKO itu apa? bawah kendali operasi. Bawa kendali operasi. Ah. Banyak ya istilah-istilah yang Istilah-istilahnya tuh, kita. ah. Saya Daop itu kemarin apa Daop itu mau cari dia apa rupa daerah operasi. Daerah operasi. Jadi karena kan kalau tugas kita di bawah daerah operasi, BKO itu bawah kendali operasi, artinya di luar daerah operasi kita. Benar. Dibantukan ke wilayah kita. Yang pernah sampai ke Siak kita bantu, kemudian pernah sampai ke Rupat. Iya. Nah, karena kan di sana intensitas kebakarannya sangat besar lah kalau misalnya terjadi kebakaran. Iya. Jadi saling membawa ya daerah bang ya. Saling bahu-membahu seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat, saya ketika pertama kali mendengar Manggalaagni, secara mungkin saya awam lah bang ya. Ketika mendengar Manggalaagni, kalau di kebakaran hutan kan kita taunya kalau di kebakaran hutan itu yang ada polisi, Polisi, TNI, tentara, sama pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Jadi bisa jelaskan bang, Manggalaagni ini dia porsinya bagaimana, perannya bagaimana? Karena betul ketika kita melihat berita itu Manggalaagni kurang terekspos. Mana tahu Manggalaagni merupakan garda terdepan. Kita juga nggak tahu kan. Nah, bisa dijelaskan bang ke publik yang semua dan teman-teman di podcast kita. Secara nasional ya kita jelaskan. Nah, kalau secara nasional itu sebenarnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu di bawah Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Nah, Menko Polhukam Pengendalian bang? Pengendalian seluruhnya. Oh. Jadi di bawah Menko Polhukam itu kan ada beberapa menteri, termasuk juga Menteri LHK, termasuk juga Kapolri, termasuk juga Jenderal TNI. Jadi di situ saling bersama sinerginya satu komando di bawah Menko Polhukam. Iya. Nah, di tingkat tapak itu diserahkan kepada daerahnya masing-masing. Kita di Kapolda Riau, di sini sebagai ketua Satgas itu adalah BPBD provinsi. Oh, BPD provinsi. BPBD provinsi. Itu beda-beda setiap provinsinya. Tergantung dari arahan dari gubernur atau bupati ataupun wali kotanya. Tapi kalau Manggalaagni langsung atensinya dari kementerian. Atensinya kita dari kementerian. Jadi di Satgas daerah kita juga harus sowan ya kan. Istilahnya kan nggak mungkin kita main action sendiri. Iya, action sendiri. Jadi kita bergabung di tim Satgas darat di Provinsi Riau. Iya. Nah, di sini kita bergabung dengan BPBD, TNI, TNI, Polri juga. Polri. Jadi 4 ini yang selalu di lapangan. Berarti kalau yang kayak pemadam kebakaran kita waktu di rumah-rumah itu beda lagi? Beda lagi. Oh, itu bukan. Oh, beda ya? Beda. Karena di pemadam di rumah itu damkar. Oh, damkar. Iya. Kalau kita memang di bagian kebakaran hutan dan lahan. Jadi kalau secara singkatnya memang kita ini punya tugas khusus di bagian pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah-wilayah hutan dan ataupun lahan. Iya. Tapi tidak tertutup kemungkinan kan kadang juga nggak mungkin lah di sebelah, misalnya sebelah markas kita ada kebakaran, nggak kita tolong. Oh, bukan tugas kami, nggak mungkin kan? Iya. Nah, seperti itulah. Memang Manggalaagni ini garda, bisa dikatakan garda terdepan bang ya? Garda terdepan, karena kita ketika ada laporan kebakaran kan kita juga di tingkat tapak, tingkat desa itu kita juga sudah punya linknya. Kalau di polisi, tentara itu ada Babinsa, Babin Kamtibmas. Kalau kita ada namanya MPA, Iya. Masyarakat Peduli Api. Jadi MPA inilah yang selalu memberikan informasi kepada kita secara akurat memang apakah ada kebakaran di lapangan atau tidak. Seperti itu. Itu kalau misalnya teknisnya gimana bang? Misalnya ini terjadi kebakaran. Nah, sudah terjadi kebakaran, MPA tadi langsung ngabarin atau bagaimana teknisnya bisa kita tahu di kebakaran di sini, kita langsung turun atau perlu nanti koordinasi lagi. Tunggu dulu lah, anggaran kita belum cair. Tunggu dulu atau langsung kita gerak sana kalau langsung ke lokusnya gimana? Jadi kalau kita ketika kan kita nih sekarang sudah ada teknologi namanya WA lah. Ya, WA, WhatsApp. Kita sudah ada grup-grup Satgas darat, ada juga grup MPA. Grup MPA inilah yang selalu mengabarkan kita kondisi aktual di lapangan. Iya. Jadi ketika ada kebakaran, mereka tuh biasa melaporkan telah terjadi kebakaran di desa kami. Contoh yang kemarin tuh di desa Karya Indah yang paling terbaru. Karya Indah ini di Tapung bang ya? Karya Indah ya, Tapung Kampar. Ini baru-baru nih? Baru-baru sekitar hari Rabu kemarin. Itu daerah Pekanbaru atau gimana?
Tapung itu Tapung Kampar. Kampar Kan ya. masih wilayah kami, Bro. Ya, masih benar. Daerah operasi kami masih Oh, berarti tidak di Pekanbaru tok saja. tidak di Pekanbaru, kan seperti yang saya bilang tadi, wilayah kerja kita ada di 4 kabupaten kota. Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Rohul, dan sebagian Siak, Minas, Tualang, Kandis. Jadi semua laporan dari lapangan itu masuk ke kita dari 4 wilayah tadi. Berarti itu udah ada memang seperti mobil operasional untuk apanya? Ada, kita ada operasi, kita logistik kita lengkap semua, ops kita lengkap semua. Jadi ketika ada laporan, nah seperti saya ceritakan tadi kan, Bro, dari Karya Indah itu atau Rimbo Panjang lah, Rimbo Panjang yang kemarin laporan terbaru juga melaporkan ada kebakaran kan. Biasanya MPA itu sebenarnya sudah ada alatnya yang kecil, itu kita sebut mesin Robin lah. Mesin Robin itu kalau kebakaran kecil itu bisa ditangani. Dan Desa Karya Indah ini biasanya sudah sangat mandiri. Mereka ketika ada kebakaran mereka tangani sendiri dulu. Pakai mesin Robin tadi. Udah ada dititipkan di sana. Udah ada di sana. Oh, berarti yang titik-titik rawan sekarang itu sudah ada mesin Robin itu tadi. Sebagian besar sudah sambil ada. menunggu Desa. kalau misalnya dia besar nanti baru Bisa kita teman-teman turun dari ya. apa. Mereka kalau misalnya sudah tidak sanggup baru kasih tahu ke kita, kasih kabar, tolong bantuan dari Manggala. MPA ini elemennya dari masyarakat atau dari teman-teman dari Manggala atau gimana, Bang? MPA ini rekrutan dari masyarakat yang secara sukarela yang mau membantu kita dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sukarelawan. Dan memang untuk di desa-desa rawan kebakaran itu sudah ada arahannya dari termasuk dari Kemendes, kemudian dari Kementerian juga. Setiap desa-desa rawan kebakaran itu wajib memiliki MPA, masyarakat peduli api, yang disahkan oleh kadesnya. Seperti itu, Bro. Wah, luar biasa. Berarti Manggala ini bukan garda terdepan karena memang perspektif kita, apalagi saya secara publik yang melihat kacamatanya, kalau misalnya ada kebakaran itu cuman kita lihat di postingan itu adanya tentara, polisi, ada baju-baju lain yang kita nggak tahu. Iya. Nah, ternyata itu Manggala Agni rupanya. Kalau kami di lapangan, Bro, pokoknya merah. Pokoknya Selalu merah. merah. Kalau merah itu adalah Ada ini ada baju lapangannya atau ada baju lapangan lain-lain lagi? baju lapangan kita ada juga mirip seperti ini, cuman pokoknya kalau udah merah itu pasti Manggala Agni. Iya. Berarti abang langsung berperan memadamkan api. Iya. Nah, boleh diceritakan, Bang, memadamkan api itu megang gitu aja atau perlu beramai-ramai atau perlu cuma 2 orang atau gimana? Karena kita lihat itu kayaknya berat atau gimana tuh kira-kira? Jadi secara teknis kan kita ada yang namanya pola pemadaman. Pola Pola pemadaman. pemadaman itu sebenarnya kalau satu mesin saja itu 6 orang saja sudah 6 cukup. orang cukup. Megang selang. Enggak. Kalau megang selangnya Khusus untuk megang selang hanya 2 orang saja. 2 cukup. orang saja. Yang pertama yang di nozzle, yang kemudian yang kedua helper. Helper ini kalau misalnya mau bergerak, maju dia tarik selangnya, Iya, bantu. Nah, seperti itu. 2 orang saja cukup untuk di selang nozzle di depan. Makanya yang sisanya itu adalah di connect. Connect itu adalah cabang namanya. Jadi saya jelaskan singkat dulu. Kan kita ada mesin. Iya. Dari mesin itu kita nyerap air. Nyerap itu ada namanya pompa hisap. Nah, dari mesin itu ada 1 orang, kemudian dari mesin itu kita salurkan ke depan. Di depan itu nanti ada namanya yang connect. Nah, konektor itu adalah cabang-cabang dari selang. Misalnya kita mau pakai pola pemadaman berapa nih? Misalnya 2 jalur. Nah, itu berarti kita bagi 2. Nah, seperti itu. Jadi nanti di ujungnya lagi baru ada yang megang nozzle sama helpernya. Itu tuh kira-kira berat nggak sih, Bang? Kalau tergantung tekanan, Bro. Karena kita ada mesin, kita ada mesin jinjing, ada mesin induk. Kalau mesin induk itu kalau kena tekanan besar, kalau mungkin Bro ini belum pernah bisa terbang lah langsung ya. Mencelat ke belakang. Tekanannya tinggi seperti itu. Tapi kalau mesin mini striker yang mesin hanya bisa 3 selang atau 4 selang itu 1 orang saja yang megang nozzle pun sudah cukup sebenarnya. Iya. Berarti kalau misalnya besar kecilnya tergantung gimana lahan tersebut terbakar. Iya betul. Karena kadang kita di lapangan kan ketika kebakaran kecil kita masih pakai mesin-mesin kecil saja. Iya. Tapi kalau sudah kebakaran besar kita juga pakai polanya. Ada beberapa pola, ada beberapa jalur pemadaman. Nanti kalau dijelaskan teknisnya mungkin makin bingung nanti sebenarnya. Menurut Abang nih kira-kira kan banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang memiliki tingkat sosial yang sangat tinggi. Nah, kira-kira bagusnya posisi mahasiswa ini di Karula ini bagaimana, Bang? Karena kemarin kita kan sudah diskusi tuh. Ada 3, ada pencegahan, ada pengendalian, ada pasca kebakaran. Nah, gimana tuh kira-kira cocok nggak kami kalau di bagian pemadaman? Kalau bagi kami mahasiswa ini mohon maaf ya, Bro. Ya, Ya. mohon.
memang jiwanya aja yang tinggi kan, Iya. semangatnya tinggi. Tapi kalau udah di lapangan, saya yakin sejam 2 jam sudah letih. Karena pasti butuh butuh persiapan yang sangat luar biasa fisik Bang. Fisik ya. yang luar Bukan biasa. tibanya kita mengatakan mahasiswa itu nggak bisa, tapi Bukan nggak ada bisa. porsi lain lagi yang bisa berperan di sana. Ada porsi-porsi lain. Nah, jadi kadang kita ini kan sering sekali di lapangan, kelihatan keren mahasiswa kan, Iya, megang. Nah, pengen ke situ. Tapi sebenarnya mahasiswa ini punya tugas lain, bukan tugas sih, porsi-porsi lain yang bisa kita amanahkan. Iya. Nah, seperti terutama bagian pencegahan nih. Pencegahan. Karena di bagian pencegahan itu kita juga sebenarnya sudah ada yang namanya patroli pencegahan. Jadi setiap hari itu kita monitoring wilayah-wilayah yang rawan terbakar. Tapi mahasiswa itu bisa juga menyampaikan kepada masyarakat bagaimana bahwa ini yang pertama kan, sosialisasi kepada masyarakat bahwa untuk tidak melakukan pembakaran. Kemudian yang kedua, sering sekali kan kita melihat kalau misalnya di demo-demo selalu menyalahkan pemerintah. Kayak mana nih pemerintah lambat Penanganannya semuanya sampai gimana? asap. Kasih tahu Bang ceritanya gimana Bang supaya mahasiswa semua tahu. Jadi Kasih tahu. disinilah juga porsi mahasiswa melihat, kan udah melihat kalau kawan-kawan dari Manggala sudah pemadaman di lapangan. Sampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah itu juga sudah melakukan tindakan-tindakan. Namun memang kadang belum maksimal, belum seperti itu. Itu kan teknis di lapangan. Tapi sampaikan kepada masyarakat bahwa kita memang sudah melakukan di lapangan segala bentuk kekurangan. Nah, itulah yang bisa kita dukung sebagai mahasiswa. Bukan hanya blame on. Artinya blame on itu menyalahkan sepenuhnya kan. Betul. Apalagi kalau saya lihat 2019 lalu sampai patung di depan kantor gubernur kasih masker. Seperti itulah kan. Tapi pas Covid kemarin nggak ada masker satupun yang dikasih mahasiswa kan. Benar. Ini agak bertolak belakang nih jadi. Jadi sebenarnya pada hari ini memang bukan salah mahasiswa tapi porsinya saja. Porsinya saja yang dibedakan. Kemarin berharap kalau bisa, malahan kalau bisa nanti nih kalau dari Manggala nih kan itu pandingnya nyalain aja, ayo coba ikut kita di sini, kita ikut madam kan. Nah, ini saya tantang ya. Ayo untuk coba untuk mahasiswa siapa yang bilang kalau pemerintah itu lambat atau Manggala itu lambat dalam penanganan kebakaran hutan, coba ikut kita ketika ada kejadian kebakaran. Nah, sekecil apapun itu bentuk kebakaran. Karena memang berdasarkan cerita Bang tadi bahwasanya kalau kebakaran ini ada tadi MPA, kalau misalnya dia kecil langsung dari MPA tadi. Kalau misalnya sidaknya itu nampak aja udah apinya sudah ada, sudah ada pencegahan dari pemadaman dari MPA tadi. Kalau misalnya tidak terbendung lagi, tidak dilaporkan. Baru kita itu kan tangani. sudah dikatakan langsung terjun lapangan Bang ya. Bukan kayak mungkin yang kemarin itu 2019 kurang maksimal personil kah atau bagaimana kah? Jadi kalau cerita pengalaman di 2019 saya itu pengalaman terberat nggak sih Bang? Sebenarnya kalau secara tahun terberat. Cuma kalau secara historis itu kan kita ada beberapa dulunya yang sangat-sangat berat. Itu sama-sama mungkin kita masih anak kecil bro, tahun 94, kemudian tahun 97, kemudian di tahun 2014-2015. Di 2014-2015 ini saya mengalami sendiri ketika saya mau turun di Jambi, naik pesawat dari Jakarta, itu harus melalui Palembang dulu, baru jalan darat. Karena apa? Asapnya menutupi landasan udara sehingga pesawat tidak bisa turun. Dan 2019 lalu, itu sebagian masih bro sebenarnya, masih di, kalau Riau ini nggak secara keseluruhan, masih di bagian yang Rokan Hulu, di Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir, dan juga di Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan di Pelalawan. Itu yang besar. Dan kalau kita di daerah Kampar, Pekanbaru, Siak itu tidak terlalu besar. Namun bisa saya sampaikan di sini kan, di 2019 itu memang intensitasnya di daerah-daerah pesisir itu sangat besar, terutama di daerah-daerah gambut. Jadi ketika Presiden kan turun di situ kan, Presiden turun di Langgam, Pelalawan. Itu satu lokasi itu saja, dari lokasinya saja sebenarnya sudah bermasalah. Jadi perlu saya jelaskan di sini. Ketika kebakaran hutan itu, kadang juga ada yang berkoar-koar nih. Tangkap orangnya, jangan hanya masyarakat saja, tangkap PT-nya segala macam. Dari lapangan saja sebenarnya sudah bukan hanya sesimpel itu masalahnya. Bisa saja di lapangan itu ada permasalahan konflik lahan, kemudian ada permasalahan PT yang tidak jelas, dan juga adanya masyarakat lahan-lahan tidur yang punya masyarakat. Jadi seperti di Langgam itu memang ada area konflik. Jadi itu sudah sangat teknis dan tidak mungkin
secara singkat langsung dapat ditangani. Iya, iya. Makanya sangat membesar dan menimbulkan kabut asap dan presiden juga turun. Riau ini prestasinya luar biasa, bro. Iya. Udah 2 presiden turun ke Riau gara-gara kebakaran. Di 2014 Iya. Pak SBY di Rimbo Panjang. Betul. 2015 Pak Jokowi di Rimbo Panjang juga. Jadi Rimbo Panjang itu udah 2 presiden yang turun melihat lokasi. Kalau sekarang kalau bro mungkin tahu, situ udah banyak kapling-kapling jadi perumahan. Berarti kalau misalnya berdasarkan cerita ini memang kita sebagai mahasiswa memang secara nggak langsung ini dihimbau bang ya, bahwasanya kalau bisa kita tidak disalahkan untuk aksi, mungkin itu sebagai evaluasi kepada pemerintah, tetapi tetap ketika kita aksi dari kita harus ada juga untuk betul-betul kita turun ke lapangan. Turun lapangan dalam bentuk apa ya? Contoh seperti kita dari BEM Unila Kabinet Sinergitas sekarang kan kemarin berdasarkan diskusi kita di pencegahan. Kemarin kita hampir lagi. Kalau kita nggak ke Manggala Agni kemarin, tidak tahu ceritanya, mungkin kita minta-mintanya, Bang, ayo ajak kami ikut memadamkan. Rupanya ada 3 tahap. Pencegahan, pemadaman dan pasca pemadaman. Nah, kami mengambil di pencegahan. Pencegahan saja. Ya, kalau bisa bagus ya harus dicegah dulu. Jangan sudah kebakaran baru pada sibuk semua. Kalau bisa dicegah dulu dengan sosialisasi. Informasi masuk dari masyarakat segera dikrosek dan segera diasatukan jajaran terdekat yang terdekat dari TKP. Segera jajaran terdekat yang mendengarkan pancaran saya segera dikrosek dan segera diasatukan. Informasi masuk dari masyarakat segera direspon. Kalau pengalaman pribadi paling berat itu memang waktu di Siak. Di Siak itu 2019 kan yang sampai kabut asap. Kita dari Juli itu hampir istirahatnya sangat kurang, bro. Pemadaman di lapangan, mandah di lapangan, nginep. Saya nginep di lapangan tuh ada yang 10 hari, kemudian ada juga yang pulang itu sampai jam 2 malam, kemudian paginya harus berangkat lagi. Itu memang badan luar biasa lah di porsir. Untung nggak. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi memang secara umum pengendalian kebakaran hutan ini kan pengendalian itu ada 3 tahap. Pencegahan, kemudian penanggulangan, di situ pemadaman, kemudian pasca. Pencegahan inilah yang kita utamakan. Jadi sejak zaman Presiden Jokowi itu memang tindakan-tindakan pencegahan yang diutamakan. Ketika ada api kecil itu langsung kita padamkan. Dan juga utamakan patroli-patroli di lapangan, pembukaan lahan tanpa bakar. Karena secara naluri, secara logika, secara ilmu kita, bro, memang kebakaran itu tak akan mungkin tak ada. Secara ilmiah entah itu dari alam, itu, bisa nggak bang dari alam tiba-tiba kalau kebakaran di gitu? Riau ini ada pelaku gitu dari manusia, betul-betul dari alam gitu. Kalau dari alam itu ada cerita unik nih dulu dari Babinsa di Siak. Jadi dia kebakaran hutan itu gara-gara dia antara alam dan teknis juga, karena ada sambungan listrik, tiang listrik nih kan. Kemudian monyet jatuh ke situ, kebakar. Apinya tuh ke lahan, jadi kebakaran hutan. Dan juga saya pernah di... Itu salah monyet tuh bang? Nggak mungkin salah monyet kan. Ditangkap monyet, ada mati monyetnya. Pernah juga saya di Batam kemarin tuh, trafo listrik meledak, nah, itu menyebabkan hutannya terbakar. Nah, itu faktor-faktor non teknis. Kalau secara alam hampir tidak ada. Karena tadi kalau monyet kan memang alam, cuman kan yang kena ke listrik. Nah, seperti itu. Api-api yang kadang juga, karena ada juga faktor-faktor yang alam, bukan secara alam sih, karena kalau secara penelitian nih, kemarin kami pernah diajarkan oleh ahli gambut bahwa api di gambut itu kalau sudah terbakar itu tidak akan pernah bisa basah utuh lagi, bro. Jadi ketika ada api, ya kan, api seperti sekam, gambut itu seperti sekam, ketika ada api itu bisa bertahan selama 6 bulan apinya. Lama. Jadi gimana cara apanya? Jadi ketika kering itu apinya bisa terbakar lagi. Nah, makanya sekarang tekniknya itu adalah membasahi seluruh lahan gambut. Jadi dibasahi terus. Makanya kalau dari kita... Itu per apa? Itu per bulan atau per hari atau per minggu atau gimana? Jadi dari Kementerian kita Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada yang namanya TMC.
TMC itu teknologi modifikasi cuaca. Jadi bagaimana kadar air gambut itu tetap terjaga di bawah ambang batasnya. Jadi agar basah seluruh gambut. Kalau basah kan mau kita kasih api, mau kita siram bensin pun nggak terbakar juga, Andro. Nah, teknologi modifikasi cuaca itu ketika mungkin beberapa hari ini mungkin bro lihat sudah mulai hujan nih kan di Maret nih. Itu karena kita sudah mulai TMC di Riau ini sudah hampir seminggu jalan pemancing TMC hujan juga tuh. Pemancing hujan. Jadi kita bekerja sama dengan BPPT, Balai Penerapan Teknologi, kemudian bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara, dengan KLHK juga kita melakukan penyemaian awan. Ya, jadi ini nggak diam, pemerintah nggak diam ini. Sudah banyak dilakukan ini sekarang. Sudah banyak sebenarnya yang dilakukan, cuman mungkin kawan-kawan karena nggak terekspos aja, Bang. Sekarang ini kan zaman-zamannya kalau di sosmed nampak ya, kalau nggak nampak ya berarti nggak ada kerja gitu. Harus didokumentasi semuanya. Sebenarnya itu yang paling kami kurang. Kami yang paling kurang satu adalah ekspos itu. Eksposnya. Karena kami pandainya bekerja, tidak pandai untuk pencitraan. Iya, betul. Jangan citra aja, Bang ya. Citra pegang nanti foto, wah kita ikut memadamkan. Nah itu kita paling tidak bisa yang namanya pencitraan, tapi kita adalah pekerjaan. Bener Bang, karena memang kita seperti saya bilang tadi kan, kita nggak tahu itu Manggala-Agni itu apa tuh kemarin. Memang ketika dengar cerita waktu kita audiensi kemarin, ternyata the real hero-nya itu di sini rupanya, the real hero untuk masalah makanya saya katakan tadi di awal pahlawan Provinsi Riau. Mungkin kalau bro lihat ataupun nanti yang kawan-kawan mahasiswa lihat di lapangan ketika ada kebakaran, cobalah lihat yang siapa ada. Kalau mungkin hari pertama itu mungkin perlu dijelaskan ini. Kalau hari pertama itu pasti semua ada biasanya. Cuman ketika penanganan itu kan bukan hanya pada saat hari pertama kan, tapi berkelanjutan sampai pemadaman itu tuntas, sampai 100% padam. Bro ikuti saja di lapangan itu siapa yang dari awal sampai akhir di lapangan seperti itu. Karena memang kita semua ini Manggala-Agni itu selalu paling sering itu kita mandah, bahkan mandah itu artinya menginap di lapangan. Menginap di lapangan. Berarti menginap lapangan ini di sini apanya kebakaran nginap di situ langsung. Kita nginap di situ. Masya Allah. Kawan-kawan itu yang paling sering nginap itu saat ini di Siak. Siak itu ada beberapa lokasi seperti di Bengkali, di Meranti, mereka wilayah kerja sampai Meranti, mereka menginap di lapangan, kemudian Temusai, kemudian di Sungai Rawa, itu mereka sampai menginap di lapangan, bro. Karena memang ketika kalau secara ilmu api ini kita nyerangnya pagi-pagi. Karena kalau dari lokasi markas kadang itu kan jauh, sampai 2-3 jam perjalanan, makan waktu pasti kan. Makanya lebih bagus menginap di lapangan seperti itu untuk efektivitas pemadaman. Nah, kemarin saya waktu tanya sama Pak Edwin sebagai Korwil itu kalau malam nggak boleh ada aktivitas pemadaman, Bang ya? Nah, itu sangat berbahaya pemadaman di malam hari. Meskipun ada beberapa kondisi yang harus kita lakukan pemadaman malam. Jadi pemadaman malam itu dilarang karena kondisi gambut. Nah, kalau ketika kondisi gambut itu sangat tidak disarankan pemadaman malam. Memang api di situ kelihatan. Kalau malam kan kita nampak cahaya-cahaya api itu mudah. Cuman kita nggak tahu apakah yang kita pijak itu terbakar atau tidak. Karena bisa saja ada namanya api bawah. Kebakaran bawah yang dimakan itu adalah bahan bakar yang di bawah, bro. Kan gambut ini tanahnya yang dimakan. Sangat luar biasa Manggala-Agni. Kemudian juga tadi cerita pemadaman malam tidak boleh dilakukan, kemudian berbahaya dengan satwa. Mana tahu ada satwa yang berbahaya, satwa-satwa seperti kan kita tugasnya di hutan, bisa jadi ketemu gajah, bisa ketemu beruang. Terutama di daerah GSK itu kan masih ada harimau, gajah, beruang. Udah pernah jumpa nggak, Bang? Kalau jejak-jejak ada. Cuman karena kan mereka itu sebenarnya hewan itu punya naluri, bro. Ketika kita pengen menyelamatkan alam, pasti dia memberikan ke kita. Maka kita tuh nggak pernah diganggu oleh hewan di lapangan. Lagian kalau misalnya kebakaran dia pasti lari. Kemudian juga pemadaman malam itu boleh kita lakukan apabila dekat dengan pemukiman. Nah, ini syarat SK, kalau bahasa iklannya SK, syarat dan ketentuan berlaku. Pemadaman malam boleh dilakukan apabila dekat pemukiman, karena kita menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada sekitar pemukiman. Jangan sampai api itu kalau dekat-dekat dekat pemukiman warga. Tapi kalau di gambut jauh dari pemukiman warga tidak disarankan. Apalagi kalau misalnya ada objek vital nasional, nah ini baru kita juga turun. Seperti kemarin kayak di Rumbai, Chevron itu kan dekat dengan Chevron, jadi kita pemadaman malam di situ. Kemudian di Minas Jaya juga dekat pipa Chevron, jadi kita padamkan seperti itu. Boleh Bang sambil minum, ini kita ada kopi. Untung nggak ada iklan kan, bro? Iya, nggak ada. Ya kita, kalau ada sponsor yang mau nggak masalah juga. Mungkin ditulis di sini, bro kan? Ya, siapa yang mau? Siapa yang mau sponsor kan? Ini makan kita juga ada Bang, tidak terlalu mewah, tapi ya inilah yang bisa kita sambut.
Oke Bang, boleh ceritain dikit mungkin momen terberat ketika memadamkan itu seperti apa? Kalau pengalaman pribadi paling berat itu memang waktu di Siak. Di Siak itu 2019 kan yang sampai kabut asap. Kita dari Juli itu hampir istirahatnya sangat kurang bro. Pemadaman di lapangan, mandah di lapangan, nginep. Saya nginep di lapangan tuh ada yang 10 hari, kemudian ada juga yang pulang itu sampai jam 2 malam, kemudian paginya harus berangkat lagi. Itu memang badan luar biasa lah di porsir. Untung nggak COVID kayak gini bro. Nah kalau udah COVID mungkin dah COVID semua nih yang kena. Karena kan COVID itu yang nyerang daya tahan tubuh kita juga kan. Betul. Nah, jadi di situ sangat-sangat diporsir. Makanya instruksi dari gubernur, instruksi dari presiden untuk saat ini jangan sampai COVID ini kena dengan lagi kabut asap. Sangat berbahaya kan. Nah, inilah bersamaan. Nah, inilah yang kita tekan karena kabut asap dan COVID itu sama-sama menyerang pernafasan, menyerang paru-paru. Kalau udah kena selesai. Tuntas lah Bang ya. Tuntas lah kita. Di 2019 itu yang paling berat kita di pemadaman di lapangan itu saya masih ingat dari Juli sampai September akhir. Itu nggak ada pernah putusnya di lapangan. Dan itu di satu tempat aja tuh Bang? Pindah-pindah bro. Karena lokasi terbakar itu nanti udah padam sini tiba-tiba dapat laporan lagi, pindah lagi kan. Jadi diri ini langsung kemana aja langsung Bang ya? Itu kalau mungkin cerita, ini behind the scene ya kan. Itu sampai sholat istighosah, saya tuh sampai nangis pada saat sholat istighosah itu. Karena betul-betul mengharapkan hujan saat itu. Di Siak itu kita sholat istighosah di lapangan, itu sampai saya menangis terharu. Memang alhamdulillah ketika selesai sholat itu turun hujan bro. Itu yang paling bikin haru dalam hidup saya. Terasa suka dukanya. Jadi waktu itu ketika mungkin kita sedang aksi, ternyata di lapangan tuh sudah ada yang bergerak. Ya memang butuh evaluasi juga, terus butuh evaluasi. Kira-kira di apa Bang? Untuk sekarang ini sekitaran Provinsi Riau itu sudah banyak nggak titik apanya? Kita saat ini sampai di Maret ini sudah mulai banyak titik api. Tapi alhamdulillah saat ini sudah jauh berkurang. Kalau yang terdekat di Pekanbaru? Terdekat di Pekanbaru saat ini tidak ada bro. Tidak ada. Kita terakhir kemarin itu pemadaman di Rimbu Panjang hari Jumat Kamis lalu. Oh berarti kemarin itu ada, cuman sudah ditangani. Sudah ditangani, sudah padam. Kalau yang saat ini ada kebakaran itu di Bengkalis. Desa Kalimantan di Bengkalis dan juga di Inhil. Jadi ada 2 lokasi saat ini yang sudah ditangani juga sama kawan-kawan di lapangan dan sampai sudah sekarang WB, waterbombing, menurunkan heli untuk pemadaman di lapangan. Berarti kalau misalnya dalam sekitaran seperti Rimbu Panjang, kalau air hitam gimana? Air hitam saat ini aman, tidak ada kebakaran. Bahkan biasanya ini kan langganan air hitam, sampai bulan 3 ini sudah tidak ada kebakaran. Tidak ada. Yang masih langganan itu Rimbu Panjang, sudah 2 kejadian kita di Rimbu Panjang. Kalau yang tahun 2019 dari bulan berapa kemarin tuh Bang? Kita selalu itu kan biasanya bulanan langganan jadi itu bulan saya apa? jelaskan dulu, kemarau di Riau ini biasanya 2 periode. 2 periode. Kemarau pertama itu mulai dari Januari, Februari, Maret. April, Mei, Juni itu sudah mulai aman lagi. Kemudian Juni, Juli, Agustus itu mulai kemarau. Oh berarti ini yang Januari, Februari, Maret sudah apa Bang ya? Sudah lepas. Nah, tinggal nanti di Juni, Juli, Agustus nanti periode kedua. Jadi di Riau ini fase kemarau itu 2 kali. Di awal tahun dan di pertengahan tahun nanti. Nah, ketika kita sini sudah aman, alhamdulillah kita tantangannya nanti di pertengahan lagi di Juli, Agustus, September, mulai Juni. Nah, kalau di 2019 itu mulai dari Januari, 1 Januari itu pasti ada pemadaman. Nah, selalu itu 1 Januari sudah pemadaman, Februari pemadaman, Maret pemadaman. Pasti ada kemarin. Pasti ada. Cuman sudah tertangani oleh. Karena kan kita kebakaran itu ya kayak di 2020 alhamdulillahnya sangat dibantu oleh hujan tadi. Karena di 2020 kita ada namanya La Nina. La Nina itu fenomena alam dari Samudra Hindia yang membawa angin hujan. Awan hujan. Jadi kita lebih banyak musim hujannya dibandingkan musim kemaraunya. Makanya kalau mungkin bro tahu di 2020 itu musim kemaraunya tuh cuma di Januari, Februari, Maret. Di Agustus, September itu hanya sedikit panas-panas tapi balik hujan lagi. Nah, bandingkan dengan 2019 itu Juli, Agustus, September itu tak ada hujan. Itu karena kita mengalami El Nino. El Nino itu kebalikan dari La Nina. El Nino itu dikirim dari Samudra Pasifik, angin panas. Angin panas jadi menambah kemarau kita. Pemicunya itu. Nah, rata-rata di Indonesia ini kebakaran yang besar itu karena ada El Nino.
di 2014, 2015, di tahun 2000 di tahun 98, 97 itu karena El Nino besar. Iya. Makanya kebakaran luas. Dan kebakaran ini bukan hanya isu di Indonesia saja sebenarnya, Bro. Kan kadang kita melihat Malaysia, Singapura protes ke kita, Iya. asapnya. Sebenarnya ini juga permasalahan yang sama di luar. Iya. Seperti kalau mungkin Bro tahu kan kemarin di Australia di 2019-2020 itu sampai berjuta-juta hektar, sampai banyak spesies yang mati. Nah, tapi nggak ada yang protes. kalau yang tahun kemarin kalau nggak salah, entah itu di Malaysia atau apa, ada asap kiriman Ada asap kiriman itu dari Malaysia. dari Malaysia. Dan kalau saat ini kalau mungkin kan di kami itu ada namanya melihat hotspot kan, bagaimana aplikasi melihat hotspot. Iya. Saat ini konsentrasi hotspot itu memang ada di Asia Tenggara, sebagian di Myanmar, Vietnam itu ada hotspot juga saat ini. Dan kemungkinan ada titik api juga sebenarnya. Cuman kan kita ranahnya tidak sampai ke sana. Kalau di Malaysia apa beda lagi Bang ya, waktu periode apanya? Mereka Kemarin. beda juga periodenya, dan kita ya nggak sampai ke sana juga Iya, kan. iya. Kita fokus aja menangani di tempat Indonesia. kita. Cuman ketika ada banyak protes-protes, kita balik lah kan, kita bahwa kita memang sudah melakukan pemadaman, bahwa kita sudah melakukan tindakan-tindakan di lapangan seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya setiap ada kebakaran itu sebenarnya ada di sana, sudah ada lagi memadamkan. Pasti ada, karena sekarang kan Bro, itu aplikasi-aplikasi kan kita udah memang Satgas itu kerja sama dengan TNI, polisi, dengan pemerintah setempat. Itu aplikasi-aplikasi yang dikembangkan sudah banyak. Kalau kita di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada namanya Sipongi. Iya. Sipongi itu bagaimana memonitor hotspot di lapangan. Ketika ada hotspot lapangan, tim di lapangan bisa mengecek apakah benar ada kebakaran atau tidak. Di polisi ada nama lancang kuning. Nah, mungkin Iya, Bro yang pernah kemarin. lancang kuning itu juga seperti itu sistemnya, memantau hotspot. Mereka memantau hotspot dan langsung mengirimkan tim lapangan untuk mengecek apakah itu ada kebakaran atau tidak. Di LAPAN itu Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, itu juga sudah ada aplikasinya. Semuanya memang sama, basisnya basis satelit. Ada satelit NOAA, ada satelit Landsat, seperti itu. Memantau titik-titik panas yang ada di wilayah-wilayah Indonesia. Itu sebenarnya ada salah satu teknik pencegahan yang paling utama. Iya. Banyak cara ya untuk di Karhutla sekarang ini. Bang. Banyak cara. Bahkan kalau di Polda Jambi dari 2020 itu sudah menggunakan namanya asap digital. Asap digital tuh gimana? Asap digital itu ada pakai kamera. Di kita juga sebenarnya sama nih. Kita di Daops Pekanbaru, di Daops Dumai, itu sudah ada namanya kamera termal. Iya, iya. Kamera termal itu memantau dari kamera kan kayak CCTV, ada menara tinggi sekitar 100 meter. Jadi kamera itu bisa berputar 360 derajat, keren. memantau ada nggak titik Keren. api di lapangan. Kayak drone. Dia ya kayak drone. Kalau CCTV kan ada bulat itu kan, Iya. dia bisa mutar. Wah, Masya Allah. Nah, jadi ketika ada titik asap, dia langsung tahu itu di mana, lokasinya di mana. Nampak tampilan langsung nanti. Nampak tampilannya. Kita di markas itu ada 4 komputer khusus untuk Canggih. memantau kamera termal itu. Jadi sebenarnya tindakan-tindakan kita sudah banyak. Sudah Bro. banyak. Cuma memang kami itu tadi expose-nya yang sangat kurang. Ekspresinya sangat Bisa juga minta tolongan kepada mahasiswa-mahasiswa ini. Inilah bahwa- momennya ini supaya momennya. mahasiswa tahu bahwasanya sebenarnya ada tindakan-tindakan Ada sudah tindakan-tindakan. dilakukan. Namun karena kan kita bukan Tuhan yang bisa mengendalikan semuanya. Semuanya. Kalau misalnya tidak bisa ditangani oleh manusia, ya itu tadi uluran doa, uluran tangan konsumen itu dibutuhkan. Entah itu dari segi pencegahan, bagaimanapun sosialisasi. Jadi terpukul juga ya Bang, ketika misalnya kami ada aksi nyalakan terus pemerintah gini tuh rasanya kayak bahasanya itu kok nggak ada yang kerja di sana. Sebenarnya sudah ada di sana tuh yang sudah mati-matian, sudah menyerahkan nyawanya itu ya yang penting selamat dulu, madam dulu lah apinya. Nah, saya juga kayak gitu dulu bro. Waktu ketika Jadi mahasiswa. kan pernah jadi mahasiswa juga Dia kan. yang menyalah-nyalakan ini karena Belum nampak ke sana, belum tahu. Saya waktu ketika mahasiswa tuh selalu sering nyalahkan juga kan. Nah, saya termasuk yang dulu termasuk kritis lah. Apa nih kerja pemerintah nih? Hutan masih terbakar, hutan masih ditebang. Ketika sudah masuk ke dalam pemerintahan, saya saat ini, oh ternyata kita sudah kerja sebenarnya. Bahwa kita sudah melakukan aksi-aksi nyata di lapangan. Cuman memang kadang itu tidak dilihat dari luar. Mungkin bisa jadi karena tidak ada yang expose atau mungkin isunya tidak seksi. Iya. Karena kan mungkin pemberitaan-pemberitaan itu kan pasti ada tim medianya. Tim media kan bisa menilai ini layak enggak naik ke pemberitaan seperti. Kalau sekarang sih zaman-zaman pencitraan sih Bang. Zaman-zaman pencitraan. Pokoknya yang penting dapat aja dulu nampil. Nanti kalau masalah tebak apa pada metode itu belakangan. Mungkin boleh ceritain Bang, kira-kira ini yang kita takutkan.
periode kedua ini Juni, Juli, Agustus. ya. Potensi 2019 kira-kira bakal terjadi nggak, Bang? Kalau Perkiraan. melihat potensi dari perkiraan selama di Februari kemarin, Maret, kemungkinan ada bro. Cuman dari BMKG prediksi memang saat ini iklim di Indonesia dalam kondisi normal. Sampai di akhir 2021. Artinya kita tidak mengalami fase La Nina dan kita tidak mengalami fase El Nino. Nah, namun seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita tidak cukup berpuas dengan prediksi tersebut kan. Jadi kita melakukan tindakan-tindakan lapangan seperti TMC. Saat ini TMC ini sudah berjalan di Maret ini, nanti akan dilanjutkan di April dan juga dilanjutkan di Mei. Harapannya apa? Ketika 3 bulan ini kita lakukan TMC, itu lahan gambutnya basah sehingga periode kemarau kedua di Juni, Juli, Agustus tetap masih basah gambutnya dan sulit terbakar. Nah, seperti itu. Jadi memang ada potensi, tapi kita upayakan bagaimana meminimalisir potensi tersebut. Berarti sekarang dari BEM Kabinet Unilag Sinergitas momen yang tepat lah untuk pencegahan. Sekarang kan bulan Maret, berarti April, Mei, Juni. Nah, 2 bulan inilah kita harus jor-joran bagaimana pencegahan. Karena tidak El Nino saja, ada manusia juga. Mana tahu manusia dengan kepentingannya, dengan sengaja membakar, juga kita tidak tahu. Karena memang kebakaran seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kebakaran itu nggak akan mungkin lah. Itu hanya 1% akibat alam, 99% pasti manusia. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kalau yang sengaja ini, itu sebenarnya sudah ranah hukum kan. Kalau yang tidak sengaja inilah, orang-orang yang tidak sengaja inilah yang perlu terus kita edukasi. Sebenarnya tidak ada niat. Tidak ada niat. Kalau yang udah sengaja ini ya harusnya udah dihukum kan, harusnya sudah dihukum. Cuman ada prosedurnya, tidak bisa langsung ditangkap, tidak bisa langsung diapakan. Nah, makanya kita ke bagian-bagian yang tidak sengaja ini. Karena kan kadang kalau secara teknis di lapangan mungkin kawan-kawan ada yang hobi mancing. Mancing kan ada yang juga sampai bermalam nih. Apalagi di sini kan sering mancing di kanal. Nah, mancing di kanal itu kita bikin apinya di malam-malam. Nah, ketika pagi ditinggalin saja. Rupanya sudah terbakar. Tidak sengaja. Tidak sengaja kan? Nggak ada niat sebenarnya. Makanya sebenarnya kelompok-kelompok orang ini yang terus kita lakukan penyadar tahuan. Yang untuk tidak sengaja. Kalau yang untuk sengaja itu beda lagi, bro. Beda lagi. Karena sudah harus nggak bisa dibilang lagi, itu harus hukum. Harus dihukum. Harus dihukum seperti itu. Boleh terakhir pesan untuk teman-teman dari mahasiswa dari Manggala Agni, Bang. Jadi kalau kami dari Manggala Agni berpesan kepada mahasiswa, jadilah mahasiswa yang kritis. Kritis ini artinya kita melihat dari segala sisi. Dari segi mahasiswa kan mungkin ada Tridharma namanya kan. Tridharma perguruan tinggi. Saya juga mahasiswa, tahulah Tridharma kan. Jadi bagaimana kita bisa mengkritisi pemerintah. Salah satunya kita mengkritisi. Tetap dijalani kritisi pemerintah. Kritisi pemerintah. Kita evaluasi apa yang kurang. Dan tapi sembari itu kan juga ada namanya pengabdian kepada masyarakat. Aksinya harus ada. Aksinya harus ada. Agent of social of control turun. Jadi sekaligus kita kritis, ada juga yang turun juga di lapangan seperti dalam pencegahan kebakaran. Nah, itu termasuk dalam pengabdian kepada masyarakat, saya rasa seperti itu. Jadi mahasiswa, ini kawan-kawan BEM Unilag dan seluruh mahasiswa-mahasiswa di Riau dan seluruh Indonesia, jadilah mahasiswa yang kritis, melihat dari segala sisi, bukan hanya dari sisi kritis saja, tapi dari sisi pengabdian juga ada. Dan juga bagaimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang positif kepada masyarakat di luar sana, bahwa mahasiswa itu adalah mahasiswa yang memang aktif bersuara kepada pemerintah, tapi juga aktif dalam pengabdian kepada masyarakat. Seperti komunikasi itu. Juga ke masyarakat. Komunikasi kepada Jadi memang harapan kita kalau bisa sebelum kita melakukan aksi yang besar-besaran, terlebih dahulu kita lihat dulu kejadian di lapangan bagaimana. Sudah ada atau tidak. Jadi tidak menyinggung hati siapapun yang pada hari ini sudah bekerja, sudah melakukan poksinya. Malah nanti di lapangan mau dibilang tidak ada pekerjaan nih, kami tidak nampak. Karena sebenarnya ada. Dari MPA tadi banyak yang sudah diceritakan, bahwasanya saya pribadi pun baru tahu ini. Ada MPA, ada pas banyak cara untuk memadamkan api yang ada di Provinsi Riau. Tidak
sembarang diam tidur saja bang ya. Tidak sembarangan tidur dan tidak sembarangan cuma aksi saja. Aksi saja. Ketika ada asap, aksi kita. Ya sih ya. Enaknya itu di apa dulu? Dilihat dulu di lapangan. Kalau di lapangan baru, kok nggak ada nih kok apinya cuman api aja yang ada, kok manusia orangnya nggak nggak ada. Itu baru bisa. Baru kita bisa kalinya. datanya ada. Jadi Foto kalau ya kan, foto aja. Kalau misalnya di lapangan nggak ada kami foto. Bang kebakaran. Nah, mana orangnya bang? Berarti nggak ada aksinya kan? Nah, betul. Itu baru cocok. Baru enak. Kalau tidak ada pergi ke lapangan, gak usah ngomong dulu kan? ngomong dulu. Tetapi kalau sudah terlanjur melakukan aksi, setelah itu harus dibarengi dengan pengabdian ke masyarakat. Nah, oke. Terima kasih bang atas waktunya. Mungkin masih banyak yang ingin ditanyakan, cuman tidak mungkin pada satu sesi ini. Mungkin nanti selanjutnya, karena setelah ini kita akan mengundang instansi lainnya. Ada seperti mungkin kepolisian, tentara, dan ya pokoknya yang berperan di kebakaran hutan lahan ini, termasuk juga dari pemerintah, yaitu dari kementerian ataupun dari kedinasan. Bisa juga dari BPBD bro kan? Oh iya BPBD, ya. Mereka kalau di Riau BPBD. ketua satgasnya Betul. BPBD itu. Oh kalau di Riau ketua satgasnya BPBD provinsi. Iya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita bicarakan pada hari ini. Sangat unik karena podcast sebelumnya bang kita cerita tentang mahasiswa. Ini kita sedikit keluar, apalagi sekarang lagi isu tentang sebelum kebakaran ini terjadi ya. Kami dari BEM Unilab Kabinet Sinergitas sedikit menjelaskan bahwasanya insya Allah dalam waktu dekat kita akan bersama Manggala Agni bang ya. Ada pengenalan medan nanti patroli. Kita akan cek langsung apakah yang dikatakan abang ini benar. Nah kita harus lihat apakah benar atau tidak. Setelah itu mungkin nanti ada gerakan-gerakan lain seperti kampanye medsos. Ada sosialisasi door to door. Itu sudah kita sebarkan flyer-nya kemarin. Insya Allah semoga apa yang kita rancang pada hari ini dapat terrealisasikan sesuai dengan harapan kita. Tentunya kita butuh bimbingan dari Manggala Agni, karena Manggala Agni ini dari ceritanya memang sepertinya yang garda terdepan yang selalu on time, dalam artian selalu 24 jam di lapangan. Tidak hanya sekedar pagi saja untuk foto kemudian pulang, padahal apinya itu bukan untuk difoto doang, bisa mati bang ya. Gak mungkin. Api itu pakai air disemprot. Nah, bukan pakai foto ya. Bukan pakai foto. Nah, 24 itu sangat informasi yang sangat berharga bagi kami, Bang. Mungkin juga teman-teman mahasiswa jadi tahu, oh ternyata ada garda terdepan itu Manggala Agni. Kita nggak tahu itu kemarin. Kita kira itu damkar. Nanti itu Manggala Agni. Pokoknya tandanya satu aja merah. Warnanya ada lagi yang disampaikan sebelum itu, Bang? Untuk mahasiswa juga harapan kami ya, selain tadi yang Tridharma perguruan tinggi kita utamakan, sampaikan juga pesan-pesan kepada masyarakat melalui medsos, dan juga kami ngajak kalau mungkin kan kawan-kawan mahasiswa mungkin ada yang selebgram atau apa. Kalau kami kan orang lapangan nggak menjual mukanya. Kalau kami berkoar-koar nggak ada juga yang melihat. Jadi kalau kawan-kawan ada yang Instagram atau yang selebgram kayak gitu bisa tokoh lah bang ya, influencer nanti silakan kampanye. Kami juga membuka tangan selebar-lebarnya apabila kalau sekarang kan zaman konten. Nah, yang mau bekerja sama dengan kami untuk memberikan konten edukasi kepada masyarakat terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan lahan, kami siap untuk. Betul. Mungkin itu saja kawan-kawan, bahwasanya insyaallah dalam waktu dekat kita undang lagi. Karena kita setelah ini tidak podcast saja, setelah ini kita langsung patroli. Mungkin dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu lagi kita jalankan apa yang sepantasnya. Peran mahasiswa itu di mana? Kita ngambil peran di pencegahan sekarang. Semoga pencegahan ini dan nanti ketakutan kita bulan Juni, Juli, Agustus potensi 2019 tidak terjadi bang ya. Semua itu saling bahu-membahu. Tidak Manggala Agni saja, Manggala juga butuh kita juga butuh Manggala Agni. Kita juga butuh masyarakat, semuanya elemen. Kalau bisa, kalau kita hanya tidak menyalahkan saja, jangan harus ada pertolongan dari kita, uluran tangan dari kita. Nah, mungkin minta maaf bang kalau misalnya ada salah-salah atau penyambutan kita yang kurang. Ini adalah tempat sederhana kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dulu pakai hidup mahasiswa bang. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kita membakar lagi api semangat Manggala Agni. Kalau api semangat kita itu jargon kita hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Kalau hidup mahasiswa kan kiri senar. Kiri. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih. Informasi masuk dari masyarakat segera dikrosek dan segera diasatukan jajaran terdekat yang terdekat dari TKP. Segera jajaran terdekat yang mendengarkan pancaran saya segera dikrosek dan segera diasatukan. Informasi masuk dari masyarakat segera direspon.